Saat Risa hendak masuk dan ingin menutup pintu, Leo buru-buru berlari. Dengan cepat, ia menahan pintu menggunakan tangannya. Melihat itu, Risa kaget bukan main. Ia juga panik karena tak menyangka Leo akan senekat itu. "Ngapain kamu? Ngapain?" kata Risa panik. Dan Leo langsung mendorong pintu hingga terbuka. Ia masuk ke dalam rumah Risa dan tak lupa menutup pintunya kembali. Kemudian, ia keluarkan golok dari jaketnya. Melihat itu, Risa teriak ketakutan dan mencoba lari ke belakang. Tapi, Leo dengan cekatan melompat dan langsung membekap mulut Risa hingga tak bisa bersuara. "Diam, diam kamu, anjing!" bentak Leo. Dan tiba-tiba, tapi Leo dengan cekatan melompat dan langsung membekap mulut Risa hingga tak bisa bersuara. "Diam kamu, anjing!" bentak Leo. Leo lalu menusuk punggung Risa dengan goloknya. Besi pipih dan tajam itu menancap di punggung Risa hingga menembus paru-parunya. Darah segar keluar tak dari lukanya. Tak hanya itu, darah segar juga keluar dari mulutnya. Risa mengerang kesakitan. Leo kemudian melemparnya ke lantai. Saat Risa terkulai lemas di lantai, Leo menindih tubuhnya dan dengan kejam mulai menggorok lehernya seperti memotong kepala ayam. Benda tajam itu perlahan menyayat kulit leher Risa, kemudian memotong putus tenggorokan yang jadi jalur pernafasannya. Wanita itu sudah tak bisa berkutik. Darahnya tumpah dan mengalir di lantai. Nafasnya terengah-engah. Perlahan, ajal menjemputnya. "Risa, Risa," panggil sang ibu dari dalam dapur. "Ambilin sisir dong," tambahnya. Mendengar itu, emosi Leo kembali memuncak. Ia segera sembunyi di balik dinding antara ruang tamu dan lorong menuju dapur. Berkali-kali sang ibu memanggil, tapi Risa tidak kunjung datang. Bahkan menjawab saja tidak. "Nih anak gimana sih? Dipanggil orang tua kok diem aja?" gerutu sang ibu sambil berjalan keluar dari dapur untuk mencari sang anak. Melihat itu, ibu Risa berteriak begitu keras. Sang anak sudah terbujur di lantai dengan bersimbah darah. Cairan merah dan kental itu mengucur dari dalam luka menganga yang ada di lehernya. "Risa, Risa!" teriak sang ibu yang histeris dan seketika jatuh lemas terduduk. Ia masih tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Melihat kesempatan itu, Leo keluar dari persembunyiannya dan hendak menyerang sang ibu mertua. Ibu Risa yang sudah lemas terlebih dahulu karena melihat kondisi Risa tidak bisa menghindari serangan mendadak Leo. Tanpa bisa kabur apalagi melawan, golok milik Leo dengan cepat menancap tepat di tenggorokannya. Seketika itu juga ia muntah darah. Suara mirip sapi disembelih terdengar dari mulut sang mertua. Darahnya juga muncrat hingga mengotori baju dan wajah Leo. Mata wanita tua itu melotot kesakitan. Belum puas sampai di situ, Leo mendorong goloknya hingga menancap semakin dalam. Sampai pembuluh darah sang mertua putus terpotong benda tajam itu. Ibu Risa pun akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai dengan mata melotot dan tubuh yang kejang-kejang. Sementara darahnya tak kalah banyak dengan darah Risa yang keluar terlebih dahulu. "Mampus kamu, mati kamu anjing!" bentak Leo sampai menusuk perut mertuanya berkali-kali hingga perutnya robek dengan begitu lebar. Isi perutnya seperti usus, hati, dan lain pun keluar dari perut. Benda-benda kenyal dan basah itu tergeletak di lantai. Bau amis pun tercium di rumah itu. Darah menggenang di setiap sudut rumah, bahkan sampai mengalir keluar pintu. Leo yang sudah cukup puas lalu terduduk ke lantai dan bersandar di dinding rumah. Ia mengatur nafasnya yang mulai tersengal-sengal. Golok keramat itu masih dalam genggamannya. Dirinya mulai kelelahan. Ia tatap mayat sang mertua dan mantan istrinya yang ia bunuh. Kemudian Leo mulai tertawa pelan seperti orang gila. "Bagus Leo, bagus.
yang bersalah memang pantas mati. Suara bisikan itu terdengar di telinganya. Ia semakin lepas tertawa dengan wajah penuh darah. Bisikan setan perlahan mengubahnya menjadi sosok gila yang tak kenal ampun. Sang setan semakin memperbudaknya. Tiba-tiba pintu dari salah satu kamar terbuka. Leo langsung sigap menoleh. Ia tak mengira kalau ada orang selain mereka berdua di rumah ini. Melihat itu, Leo langsung berdiri sambil terus memegang goloknya. Ia bersiap menyerang lebih dulu orang itu sebelum dirinya yang diserang. Sesosok anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun keluar dari kamar itu. Anak cantik itu menggunakan baju hijau muda dan di rambutnya terpasang sebuah pita cantik dan imut. Dengan polos, ia menatap Leo yang baru saja membunuh keluarganya. Melihat anak itu keluar, Leo merasa lega. Ia melontarkan senyum pada anak kecil yang tidak ia kenal itu. "Halo, kamu anak siapa?" tanya Leo dengan ramah. Tapi sang anak tidak mau menjawab. "Yang jelas bukan anakku," kata Leo dengan nada pelan. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi dingin. Ia berjalan mendekati anak kecil itu. Sesampainya di depan, tanpa ampun, Leo menikam leher anak itu dengan goloknya. Anak kecil itu langsung terjatuh ke lantai dengan sekali tebasan. Darah segar mengalir dari leher kecilnya itu, dan kedua telapak tangannya mengepal menahan rasa sakit yang ia derita. Anak itu sekarat dan matanya mulai melotot. Tak butuh waktu lama, ia pun meregang nyawa di tempat. Setelah membunuh seisi rumah, Leo berjalan ke arah sofa. Ia lalu duduk di sana dan bersandar di sandarannya yang empuk. Golok ia lempar ke lantai. Kemudian ia memejamkan matanya dan beristirahat di depan para korbannya yang telah tewas mengenaskan. Akhirnya, sang iblis mendapat apa yang ia inginkan. Golok itu kembali memakan korban. Capek, gumam Leo sambil memejamkan mata. Seorang ojek online memberhentikan motornya di depan rumah Risa malam itu. Seorang perempuan dengan rambut diikat ke belakang turun sambil membawa sebuah bungkusan tas kecil yang dipakai menyilang di tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan dompet dan merogoh beberapa lembar uang di dalamnya, sementara laki-laki berjaket hijau menunggunya. "Kembalinya ambil aja, Mas," kata perempuan itu. "Iya, Mbak, makasih ya," balas si ojek online itu sambil mengambil uang pecahan 20.000 itu. Perempuan itu bernama Riri, kakak kandung dari Risa, yang berarti adalah kakak ipar Leo saat masih menjadi suami Risa. Setelah bekerja seharian, ia pun pulang malam itu, dan saat membuka pintu gerbang dan masuk ke halaman rumah, ia melihat sesuatu yang janggal di dalam rumahnya. Maka buru-buru ia mendekat. "Ini kok tumben lampunya belum dinyalain?" gumamnya sambil buru-buru berjalan ke rumah. Riri semakin bingung saat melihat cairan merah mengalir dari celah pintu. Pikirannya melayang kemana-mana melihat darah itu. Wajahnya mulai ketakutan, tangannya pun gemetar. Dia adalah seorang perawat rumah sakit. Ia pun paham betul cairan itu adalah darah. "Assalamualaikum," ucapnya dengan keras. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia semakin takut. Dengan begitu gugup, tangannya menyentuh gagang pintu. Ketika pintu ingin ia buka, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu dari dalam, sehingga pintu tidak bisa dibuka. Akhirnya, Riri memasukkan sedikit kepalanya dan melihat benda apa yang menghalangi pintu. Riri kaget setengah mati saat melihat apa yang terjadi di dalam. Adik dan ibunya terbaring di lantai bersimbah darah. Dan yang paling menyakitkan, anak perempuannya yang berusia 5 tahun ikut menjadi korban. "Ibu!" teriak histeris Riri saat melihat mereka. Kakinya perlahan lemas. Ia ingin jatuh ke lantai, tetapi tangannya memegang kusen pintu. Sayangnya, teriakan dari Riri justru membangunkan sesosok monster yang sedang tertidur. Leo yang sempat terlelap di sofa mendadak terbangun saat mendengar suara Riri teriak. Saat sadar ada orang lain masuk, Leo buru-buru berdiri dan mengambil goloknya. Setelah itu, ia berjalan ke pintu untuk membunuh Riri juga.
Riri kembali menjerit saat Leo datang membawa golok dengan baju dan wajah penuh cipratan darah. Dengan segala sisa tenaganya, Riri berusaha kuat dan kabur dari posisinya semula. Ia berlari meninggalkan rumah sambil menangis terseduh-seduh. Sementara dari dalam rumah, Leo keluar mengejar Riri sambil membawa golok seperti orang kesetanan. Matanya melotot seperti banteng mengamuk dan nafasnya tak karuan. "Tolong, tolong!" Riri berteriak-teriak. Ia buka pintu gerbang dan berlari di jalanan kampung. Para warga sekitar yang mendengar suara teriakan Riri langsung keluar dari rumah masing-masing. Perempuan itu pun kabur ke salah satu rumah warga yang ia kenal. Seorang laki-laki parubaya memberinya tempat perlindungan. "Sini kamu anjing!" teriak Leo sambil berjalan memegang golok. Melihat Leo yang seperti itu, para warga pun emosi. "Apa-apaan kamu?" teriak para warga. Laki-laki dari berbagai rumah pun keluar dan mengerumuni Leo. Mereka sama-sama menangkap Leo dan menghentikan aksinya. Satu orang warga memegang tangan Leo, sementara warga lainnya merampas golok yang Leo pegang. Leo sempat melawan, membuat para warga menjadi emosi dibuatnya. Beberapa bahkan memukuli Leo saking kesalnya. Malam itu, Leo pun habis jadi bulan-bulanan warga yang marah karena lingkungannya diusik. Dengan wajah babak belur, dirinya masih bisa berkata, "Aku bunuh kamu semua. Dia butuh darah. Dia butuh tumbal," bentak Leo. Malam itu menjadi malam yang mengejutkan semua orang, sekaligus malam yang sungguh kelam bagi siapapun. Satu keluarga tewas dibunuh dengan sadis. Darah segar tumpah di lantai, dan mayat-mayatnya tergeletak di lantai. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, warga memutuskan untuk memanggil polisi. Semua orang yang ada di lokasi kejadian bergidik ngeri saat tahu apa yang terjadi kepada Risa, ibu, dan keponakannya yang masih 5 tahun. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah korban sebelum polisi datang. Sampai akhirnya, suara sirine terdengar dari ujung jalan. Warga yang sejak tadi sudah berkerumun di depan rumah Risa memberi jalan untuk mobil polisi dan ambulan yang datang. Tak hanya itu, beberapa wartawan pemburu berita juga sudah sampai ke lokasi. Riri sendiri berada di rumah tetangganya dalam keadaan yang menyedihkan. Ia terus menangis sejak tadi, sedangkan Leo berada dalam pengawasan warga. Tangannya diikat dengan tambang, wajahnya penuh luka memar, bajunya sobek-sobek, dan matanya membengkak, terkena pukulan dari para warga yang marah. Akan tetapi, meski sudah begitu, Leo sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dirinya benar-benar sudah gila dan berada dalam kendali para iblis. Setelah melakukan olah TKP yang memakan waktu cukup lama, akhirnya jenazah para korban dimasukkan ke dalam kantung jenazah dan dimasukkan ke ambulan untuk segera dilakukan otopsi di rumah sakit. Begitu pula dengan sang pelaku. Leo ikut digiring masuk ke dalam mobil polisi. "Bangsat kamu, pembunuh!" teriak para warga saat polisi menggiring Leo masuk ke dalam mobilnya. Para warga masih tidak terima. Beberapa ada yang berusaha memukul Leo dan menendang Leo. Tetapi polisi mencegahnya dan terus fokus membawa tersangka ke dalam mobil. Setelah melewati jalan yang tak mudah itu, akhirnya Leo sampai dan masuk ke dalam mobil. Seorang polisi menemaninya duduk di belakang. Mobil polisi bersama ambulan akhirnya berjalan meninggalkan lokasi, menerobos kerumunan orang yang menghalangi jalan. Sehingga mobil mereka berjalan lambat. "Leo, pekerjaan yang sempurna." Terdengar suara bisikan misterius di telinga Leo, membuat lelaki itu tersenyum puas sambil bersandar di jok mobil polisi. "Ini kan yang kalian mau," gumamnya sambil melihat ke arah depan. Beberapa menit kemudian, Leo sampai di kantor polisi untuk segera dilakukan interogasi. Di kantor polisi itu, wartawan sudah berkumpul untuk meliput berita. Saat mobil polisi datang, mereka berebut untuk mengambil gambar wajah Leo yang merupakan tersangka dari pembunuhan ini. "Kenapa kamu bunuh mereka? Salah apa mereka sama kamu?" tanya seorang polisi
saat Leo sudah sampai di ruang pemeriksaan. Leo tidak menjawab. Ia duduk sambil melamun. Polisi itu lalu bingung dan menoleh ke rekannya yang duduk di samping. Mereka kali ini memakai cara yang lebih kasar. Ia tepuk-tepuk wajah Leo dengan keras agar mau menjawab. "Hei, jawab! Ayo jawab!" perintah si polisi sambil menepuk-nepuk wajah Leo. Akan tetapi, Leo tetap diam tak bergeming. Hingga tiba-tiba listrik di kantor itu padam dengan sendirinya. Lampu ruangan mati. Suasana pun menjadi gelap gulita. 2 orang polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Leo pun mulai merasakan hal aneh. Bau busuk mulai tercium begitu menyengat. Tangan mereka membuka laci dan berusaha mencari senter atau apapun yang bisa menjadi alat penerangan. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala. Dan saat lampu menyala, tiba-tiba sepasang kuntilanak kembar berdiri di samping kiri kanan Leo, seakan sedang melindungi pria itu. Kedua sosok menyeramkan itu menatap sang polisi dengan mata tajam dan wajah yang rusak penuh darah. Mulutnya tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan lidahnya yang panjang. Melihat penampakan itu, nyali kedua polisi itu ciut. "Setan! Setan!" teriak polisi itu, yang kemudian berlari keluar ruangan dengan wajah ketakutan. Sementara Leo tetap duduk tenang di kursinya, membiarkan para polisi kabur meninggalkannya sendirian. Pemeriksaannya pun tertunda. Pelan-pelan, laki-laki itu mulai merasakan akhir dari kisahnya. Apa yang ia lakukan membawanya ke jurang kehancuran. Hahaha. Tawa Leo yang sudah semakin tak waras. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Banyak peristiwa terjadi, banyak pula yang terlupakan. Cerah dan hujan datang silih berganti, meninggalkan banyak cerita yang selalu kita ingat, memberi kita hikmah dan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Singkat cerita, Leo telah menjalani rekonstruksi dan berbagai proses lainnya. Selama 1 minggu, ia berada di sel penjara kantor polisi. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, sidang dimulai untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Leo. Selama persidangan berlangsung, banyak saksi yang memberi kesaksian pada hakim. Kesaksian-kesaksian itu semakin memberatkan posisi Leo. Dirinya semakin terpojok. Ia tidak melawan sama sekali. Dirinya sudah tak peduli dengan nasibnya ke depan. Hampir tidak ada satupun orang yang memberikan pembelaan kepada Leo. Ia tak punya kerabat, apalagi keluarga. Hanya ada Nanda temannya yang meminta uji psikologis kepada Leo untuk memastikan ia tidak dalam gangguan kejiwaan. Hal ini dilakukan agar Leo diberikan keringanan. Akan tetapi, polisi telah melakukan hal tersebut dan Leo dinyatakan tidak dalam gangguan jiwa. Sehingga ia akan diberi hukuman semaksimal oleh hakim. Banyak yang menuntut Leo dihukumi mati, akan tetapi tidak diberikan oleh sang hakim ketua. Akhirnya, Leo pun dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Ada yang puas, ada juga yang tidak. Leo pun setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sebelum ia keluar ruangan persidangan, temannya, Nanda, terlebih dahulu mendekati Leo. "Leo, Leo," panggil Nanda sambil mendekati temannya itu. Kenapa kamu jadi kayak gini?" tanyanya dengan wajah kecewa. Sedangkan Leo membuang muka dan enggan berbicara. "Leo, kamu boleh marah sama mantan istri kamu, tapi tidak begini cara ungkapinya. Aku kecewa sama kamu," ucap Nanda. Leo kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Nanda. "Nan, aku juga gak mau bunuh mereka. Tapi mereka paksa aku," ucap Leo. Nanda sedikit kebingungan mendengarnya. "Jadi, kamu ngelakuin ini atas paksaan? Siapa yang paksa kamu, Leo? Kenapa kamu tidak ngomong di persidangan tadi? Bisa saja hakim kasih keringanan buat kamu," tanya Nanda penasaran. "Iblis, Nan. Iblis," jawab Leo. Iblis yang paksa aku bunuh mereka," tegas Leo sambil menatap Nanda dengan tatapan serius.
"Permisi, terpidana harus segera kami bawa kembali," ucap polisi yang tiba-tiba datang menjemput Leo. Nada pun bicara untuk terakhir kalinya. "Leo, kalau kamu butuh apa-apa, hubungin aku ya," ucapnya. Kemudian, para anggota kepolisian segera membawa Leo keluar dari ruang persidangan. Para orang yang hadir pun menyoraki Leo. Saat sampai di luar gedung dan hendak masuk ke dalam mobil, para wartawan pun langsung mengerumuni Leo, memberikan 1000 pertanyaan kepada sang terpidana. Akan tetapi, petugas berhasil mengamankan situasi sehingga Leo bisa secepatnya dibawa pergi dari lokasi. Leo ditahan di salah satu lapas di kota. Hari-harinya sebagai narapidana pun dimulai. Segala kekayaan dan kemewahan yang pernah ia miliki kini pupus sudah. Uang, harta, mobil, semua tidak ada artinya lagi. Ia juga tidak bisa makan enak, tidak bisa bersantai seharian sambil menunggu uang bertambah dengan sendirinya. Meski begitu, dirinya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Mulai dari bersekutu dengan iblis, sampai membunuh orang, Leo kini tinggal sendiri di sebuah ruang sel kecil dan sempit. Dindingnya sudah retak-retak, tidur hanya beralaskan tikar yang keras, dan makan pun apa adanya. Ketika siang hari, ia diberi aktivitas dan tugas bersama narapidana lainnya. Namun ketika malam, dirinya hanya bisa duduk melamun sambil bersandar di dinding yang dingin, sambil menatap pintu besi sel penjaranya. Malam itu, Leo hendak tidur. Ia merebahkan diri di atas tikar setelah seharian beraktivitas, dengan setelan baju tahanan dan celana panjang berwarna biru muda. Dirinya meringkuk sambil memejamkan mata. Tangannya ia jadikan bantal, dan ia berharap bisa segera tidur, agar segala kebosanan ini bisa ia lewati dan cepat-cepat menjemput pagi. Sesekali, nyamuk hinggap di kulitnya. "Mana tumbalku? Mana tumbalku, Leo?" Suara misterius itu terdengar kembali di telinganya. Mendengar itu, ia membuka kembali matanya. Dirinya mendadak ketakutan. Wajahnya berkeringat dan jantungnya berdebar. Ia tak pernah berpikir kalau sang iblis masih meminta tumbal kepadanya. Ia masih berbaring dalam posisi miring. Enggan rasanya bagi Leo untuk berbalik badan. Tapi tiba-tiba, ia merasakan ada tangan seseorang yang sedang mengelus punggungnya. Padahal, ia sendirian di dalam sel. Dalam rasa takutnya, Leo memaksa memejamkan mata, berusaha untuk segera terlelap dan melewati malam ini. Leo, jangan lupa janjimu, Leo." Tapi, semakin ia memejamkan mata, suara itu semakin jelas. Alam bawah sadarnya merasakan ada suatu energi yang datang ke dalam sel. Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku!" bentak Leo sambil menutup kedua telinganya. Matanya berkaca-kaca dan badannya gemetar. Pergi! Aku gak mau! Kata Leo. Ia berbalik badan dan melihat ke samping. Dan betapa kagetnya Leo saat melihat Risa berdiri di depannya dalam bentuk pocong. Kain kafan putihnya berwarna kemerahan, terkena darah yang mengalir dari luka di lehernya. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam sambil menatap Leo dengan penuh dendam. Kenapa kamu bunuh aku, Leo? Kenapa kamu bunuh aku?" tanya sosok setan itu yang menyerupai Risa. Tidak, itu bukan mauku!" teriak Leo sambil memejamkan mata. "Leo, mana tumbalku? Mana tumbalku, Leo?" Sementara, suara iblis itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya semakin gila dan hilang kewarasannya. Nafas Leo mulai memburu. Gangguan-gangguan serta teror terus datang kepadanya, meski kini ia berada dalam penjara. Jangan ganggu aku tidak mau membunuh lagi, ucap Leo sambil mulai menangis ketakutan. Janji, tetaplah janji, Leo. Selama beberapa saat, suara dan gangguan itu terus berdatangan kepada Leo, membuat dirinya tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya bisa duduk sambil menangis dan menutup telinga.
Tapi mau serapat apapun telinganya ditutup, suara-suara itu tetap datang melalui batin dan alam bawah sadarnya. Leo, laksanakan janjimu. Aku haus darah, Leo. Bunuh sekarang, Leo. Bunuh sekarang. Bisikan-bisikan itu mulai menyerang mentalnya. Kejiwaannya mulai terganggu. Ia terus menangis dan menangis di saat narapidana lainnya tengah tertidur. Beberapa sipir penjara yang lewat pun tampak mengabaikan Leo. Diam, 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 gumam Leo dengan mata melotot sambil menutup kedua telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, golok keramat muncul di hadapan Leo. Entah bagaimana caranya, padahal ia tidak membawa golok itu ke sel. Senjata itu sudah dipegang polisi sebagai barang bukti. Bagaimana bisa ada di dekatnya kini? Golok yang sudah memakan banyak korban itu bisa muncul di depan Leo. Dan melihat golok itu, Leo semakin ketakutan. Ia memalingkan wajah sambil terus menangis. Tidak mau. Aku tidak mau. Ucapnya memohon ampun. Leo, Leo, panggil seseorang dengan nada keras. Saat Leo menoleh ke depan, tiba-tiba sosok iblis berambut gimbal dengan mata merah menyala sudah berdiri tepat di hadapannya. Taringnya yang panjang dan tajam keluar dari mulutnya. Badannya besar berwarna hitam legam. Dengan wajah merah, ia menatap ke arah Leo. Sedangkan di sekelilingnya, para pocong dan kuntilanak yang merupakan anak buahnya berdiri berbaris. Leo pun terpaku, tak bisa kabur kemana-mana. Ampun, 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 ucap Leo meminta belas kasihan kepada makhluk mengerikan itu. Janji, janji tetaplah janji, Leo, kata sang iblis itu. Bunuh seseorang untukku, Leo. Sang iblis kemudian melempar golok itu kepada Leo. Leo mulai tertawa seperti orang gila. Bunuh, gumamnya. Ia ambil golok keramat yang selama ini ia miliki. Bunuh, teriak Leo. Setelah berteriak demikian, Leo tanpa ragu menggorok leher sendiri hingga darahnya muncrat kemana-mana. Leo pun mengerang saat golok itu menyayat leher sendiri, menciptakan luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Pembuluh darah ke otak pun putus. Saluran pernapasan juga demikian. Leo tersenyum sambil terus menancapkan golok itu lebih dalam ke lehernya. Ia mulai muntah darah dan matanya melotot. Lidahnya pun menjulur. Bajunya yang berwarna biru muda itu berubah menjadi merah gelap. Laki-laki malang itu akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai. Leo pun tewas dengan golok yang menancap di lehernya sendiri. Para iblis yang melihat pun tertawa puas dan merayakan kemenangan mereka. Mayat Leo tergeletak di lantai dengan mata yang masih terbuka. Keesokan paginya, para petugas menemukan mayat Leo yang sudah memucat. Tim medis pun didatangkan untuk dilakukan penyelidikan. Peristiwa itu membuat geger seisi lapas. Kabar mengenai narapidana yang bunuh diri pun tersebar luas hingga ke berita digital. Polisi pun menyatakan kejadian ini sebagai aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Leo sendiri. Tapi tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang terjadi. Akan tetapi, hanya satu yang membuat mereka merasa janggal, yaitu soal golok barang bukti yang ada di dalam selnya. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya bergelimang harta, tapi teror dan gangguan membuatnya tidak tenang. Memaksa dirinya untuk melakukan tindakan keji yang semata-mata hanya demi harta dunia. Banyak yang menjadi korban, hingga dirinya sendiri menjadi korban. Ia menyekutukan agama, hukuman Tuhan menantinya. Biar bagaimanapun, sang iblis tidak akan pernah puas. Apakah dengan bunuh diri, Leo akan terbalas dari belenggu si iblis? Tidak, arwah Leo akan tetap terikat dengan sang iblis dan budaknya, meski sudah mati sekalipun. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.